Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang utama kita ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi di forum Impostor Gathering Mega Wallet Sejahtera. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dari berbagai wilayah dan tempat membawa kebaikan, membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala nikmat dan karunia yang Allah titipkan ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan dalam rangka senantiasa taat kepadanya dan menjalani hidup dan kehidupan ini senantiasa sesuai dengan aturannya. Salam serta salawat mari kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'in serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau. Baik, alhamdulillah, sekali lagi semoga kita senantiasa bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya atas nama Sultan hari ini bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian di forum Investor Gathering pada pagi hari ini yang diadakan oleh Mega Wallet Sejahtera. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian bisa mungkin ditampilkan di kolom chat, disebutkan nama dan asal daerahnya ya, asal kotanya, karena ini luar biasa berbagai daerah di sini. Saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian karena pendaftar melampaui dari perkiraan awalnya kita 100 dan hari ini alhamdulillah ada 200 lebih yang mendaftar, maka terbagi dua, ada dua link Zoom yang kita gunakan pada pagi hari ini. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah beberapa saat lagi kita akan mulai memasuki acara demi acara pada kegiatan hari ini. Sebelumnya untuk mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali atau membuka acara ini bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, saya cek apakah sempat ada tadi muncul suaranya Peter Pantul ya. Bagaimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah acara kita pada hari ini insya Allah sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini bisa mengikuti acara kita dengan tuntasnya sampai selesai, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa didapatkan. Amin. Saya doakan juga bagi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir di forum ini. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa kebaikan dan keberkahan. Allah berikan kemudahan dalam urusan, kelapangan rezeki. Kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Kalau ada sedang sempit, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan dan kita senantiasa berada di dalam jalur yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata dari berbagai wilayah dan kota ini, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah
mengisi acara chat ya, menuliskan nama dan alamatnya. Oke, ada dari Sinjai, ada dari Maros, ada dari Makassar, Goa. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah insya Allah segera kita mulai materi pertama pada pagi hari ini. Sekali lagi silahkan Bapak Ibu sekalian bersiap-siap. Mohon disimak ya rangkaian demi acara. Mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah pemateri kita pada hari ini insya Allah sudah siap berbagi kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, jadi silahkan bersiap-siap ya. Insya Allah materi pertama akan dibawakan oleh Ustaz Muiz ya. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan bersiap-siap dan mari kita sambut dengan bersama-sama bertakbir. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Kita persilahkan kepada pemateri pertama kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustaz Muiz kami persilahkan dengan Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Idza ja'a alladziina yu'minuna bi ayatina, idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersua di Zoom ini. Saya mendapatkan kehormatan untuk menyapa Ibu Bapak pertama kali dalam sebagai pemateri pertama, alhamdulillah. Baik, materi yang diminta untuk saya sampaikan adalah bagaimana kita menjadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu zaman now. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam, kita tidak pernah terlepas daripada sejarah kejayaan umat Islam dahulu, yaitu pada masa Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Siapa di antara sahabat yang pada kesempatan ini akan kita kupas, akan kita lihat, dia adalah sosok yang tidak tampak kaya, tetapi sangat kaya dan paling kaya di antara para sahabat, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa kisahnya, seperti apa kilas balik daripada sosok Utsman bin Affan yang akan insya Allah nanti menginspirasi kita, memotivasi kita untuk menjadi menjadi bagian dari MWS ini adalah sebagai berikut. Saya akan coba memberikan sedikit pemaparan tentang ini. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa salah orang yang mengatakan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang orang-orang yang sabar. Itu salah, 100% salah. Orang-orang yang bersama Rasulullah SAW adalah orang-orang yang kuat. Tidak ada kuat seperti mereka. Berbicara tentang materi, mereka adalah orang-orang yang kuat secara materi. Berbicara tentang pengetahuan, wawasan, mereka adalah orang-orang yang paling kuat wawasannya. Salah sekali orang yang mengatakan, siapapun yang mengatakannya bahwa sahabat Rasulullah SAW adalah orang lemah, orang yang sederhana, salah sekali. Hanya saja memang mereka tidak menampakkan kekayaan mereka, mereka bukan hamba dunia. Mereka tidak menjadikan dunia sebagai ukuran kemuliaan, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar-benar tampak dalam kehidupan mereka. Utsman bin Affan, siapa Utsman bin Affan? Semua kita tahu Utsman bin Affan adalah menantu Rasulullah SAW. Dua putri Rasulullah dinikahi, Ruqayyah binti Muhammad SAW. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan menikahi Kalsum. Kemudian saya pada kesempatan ini ingin memaparkan sebuah peristiwa, dan disinilah kita melihat, yaitu pada perang Tabuk.
perang terakhir Rasulullah SAW. Perang Tabuk adalah perang yang begitu sulit. Kenapa? Karena pada saat itu perangnya belum panen. Waktu itu orang kaya, para sahabat yang kaya pun lagi kekurangan karena belum panen. Sudah mendekati panen. Orang-orang, para sahabat yang kaya, seperti misalnya Abdul Rahman bin Auf yang dikenal sangat kaya, itu belum panen waktu itu, perdagangannya belum jalan, jadi sulit, masa itu betul-betul sulit. Nah, muncullah Utsman bin Affan. Kenapa? Karena ternyata diam-diam Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang karakternya investor, yang memiliki investasi di mana-mana. Nah, waktu itu Rasulullah SAW di atas mimbar menyampaikan perang ini harus jalan, perang ini harus kita menangkan, perang ini membutuhkan finansial. Berdiri Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, aku berikan 100 kuda perang, yang lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan perlengkapannya, lengkap dengan kebutuhan finansialnya semuanya. Apakah itu cukup ya Rasulullah? Rasulullah turun dari tangga mimbar, turun satu. Seolah-olah Rasul mengatakan beban perang ini telah turun satu oleh Utsman bin Affan. Ya. Lalu Rasulullah mengulang lagi, siapa yang ingin berinfak untuk perang ini, ajukanlah diri untuk berinfak untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan mengira bahwa 100 udah perang itu cukup. Ternyata belum cukup. Utsman berdiri lagi, ya Rasulullah, aku tambahkan 100 lagi. Aku tambahkan 100 kuda perang lagi, lengkap dengan perlengkapannya, lengkap dengan semuanya. Semoga perang ini cukup. Rasulullah turun lagi satu tangga dan ulang lagi, siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, ternyata belum cukup. 200 kuda perang lengkap dengan semuanya, ternyata belum cukup. Saya tambahkan sampai 900. Untai, bukan untai. Perang, kuda perang. Saya tambahkan sampai 900. Jadi 900 kuda perang yang disiapkan oleh Utsman bin Affan. Saya siapkan semuanya, semua pasukannya 900 lengkap dengan semuanya, saya berikan untuk perang ini. Utsman bin Affan adalah investor, memang tidak tampak kaya, tapi ternyata kekayaannya luar biasa di mana-mana. Ternyata begitu banyak kekayaan Utsman bin Affan di mana-mana, dan Utsman bin Affan adalah perang Mu'tah itu bisa diongkosi oleh satu orang, yakni Utsman bin Affan. Barulah para sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya juga masukkan dana saya ini juga. Datang Abu Bakar, seluruh hartanya diberikan. Datang Umar, seperdua hartanya diberikan. Datang Abdurrahman bin Auf juga memberikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini? Ada orang-orang yang tidak kaya, tidak tampak kaya, tetapi ternyata sangat kaya karena mereka memiliki investasi di mana-mana. Mereka memiliki investasi, dan pada saat-saat tertentu mereka lah yang dibutuhkan. Mereka lah yang dibutuhkan pada saat-saat tidak ada perdagangan, tidak ada panen yang jalan, tidak ada perdagangan yang jalan, sementara butuh sekali dana waktu itu, maka yang dibutuhkan adalah para orang-orang yang memiliki investasi. Jadi inilah barangkali kenapa kita mengupas menjadi Utsman bin Affan zaman now. Umat Islam tidak boleh lemah, tidak boleh sederhana, tidak boleh menerima keadaan. Umat Islam harus kuat. Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairum min mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih bagus daripada orang mukmin yang lemah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Qur'an ini datang bukan untuk membuat kalian sengsara, tapi untuk menyemangati, untuk semakin kuat, semakin hebat, semakin kuat. Islam tidak suka kalau orang lemah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, panitia juga menyiapkan, sudah ada materi yang kita coba kupas satu-satu. Kita kupas dari now ke now. Apa itu zaman now? Apa itu now ke now? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ada dalam alam semesta. Alam semesta ini kita berada dalam bumi. Siru fil ar, kata Allah, berjalan di dalam bumi. Kita ini berjalan di dalam bumi.
Kita ini bukan di atas bumi, di dalam bumi. Bumi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bumi ini tidak pernah berhenti. Bumi ini berputar terus mengelilingi matahari, sementara matahari terus maju sampai ke ajalnya. Jadi asyamsu tajri limustaqarrin laha ila ajalin musamma. Jadi matahari ini terus maju sampai nanti ke ajalnya, dan kita di bumi ini terus ikut. Jadi bumi tidak pernah melintasi matahari di lintasan yang sama. Jadi bumi ini terus berjalan, dan kita ruang dan waktu yang kita tempati inilah yang disebut now ke now. Kita itu sebenarnya hidup dari sekarang ke sekarang. Kita tidak abadi hidup ini. Kenapa? Karena bumi ini yang kita tempati terus bergerak. Seandainya bumi ini diam, hari ini, hari apa ini? Hari Senin. Seandainya hari Senin ini bumi berhenti bergerak, maka hari Senin ini adalah hari akhir dan hari keabadian. Tetapi bumi ini terus bergerak, maka besok akan ada Selasa, besoknya akan ada Rabu, besoknya, dan hari ini Senin akan menjadi masa lalu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup dari sekarang ke sekarang. Oleh karena itu, setiap sekarang harus ada sesuatu yang kita tetapkan, ada sesuatu yang kita sikapi, ada sesuatu yang kita bangun. Kalau kita kalau mengambil dari mati sahabat tadi, harus setiap hari ada sesuatu yang kita investasikan. Kalau kita ingin menjadi Utsman bin Affan, harus ada keputusan untuk investasi ke sesuatu pada setiap harinya, karena hari akan berganti. Kemarin sudah hilang, besok belum tahu apa yang terjadi. Yang ada adalah dari sekarang ke sekarang. Apa itu sekarang? Now adalah ruang waktu yang kita rasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan itulah yang mengukur berapa lama waktu sebenarnya bagi setiap kita. Setiap orang mengukur waktu karena perasaannya. Orang yang menderita, perasaannya lebih lama menjalani waktu daripada orang yang bahagia. Orang bahagia perasaannya itu sebentar sekali hari itu. Satu malam bagi pengantin baru seperti 10 menit. Tapi satu malam bagi pengantin yang sudah lama, apalagi yang suka TikTok, itu seperti setahun satu malam itu. Ini adalah ihsas setiap orang pada ruang dan waktu. Karena itu, orang yang memiliki investasi seperti Utsman bin Affan melewati waktu itu dengan tenang. Kenapa? Karena ada yang sudah diharapkan, ada yang diharapkan dari sisi rekening finansial dari waktu. Kita hidup dari nol ke nol. Apa yang penting di dalam nol ke nol itu adalah kita menikmati energi yang Allah berikan kepada kita, tokoh yang Allah berikan kepada kita. Harta itu tokoh, ilmu itu tokoh, ya, semangat itu adalah tokoh, semua adalah potensi. Ketika kita diberikan ilmu, apakah ilmu diberikan kepada potensi ilmu diberikan kepada agama? Apakah kita diberikan harta? Apakah potensi harta ini diberikan kepada agama? Itulah yang kita ingin rasakan. Apa yang kita rasakan sekarang, now, potensinya kita bawa pada energinya, kita bawa kepada yang tepat. Ada orang memiliki uang yang banyak, tetapi potensi uangnya dibawa kepada yang bertentangan dengan agama Allah, seperti Qarun. Inna Qaruna kaum Musa. Qarun dari kaum Musa, orang yang sangat kaya, tetapi potensi hartanya diberikan untuk menghantam Musa. Tapi insya Allah semua yang ada ini menjadi investor-investor, insya Allah nanti akan membawa potensinya, hartanya untuk membangun agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita hanya now ke now, hidup kita hanya sekarang. Di akhirat nanti semua adalah now. Di surga nanti, Bapak Ibu, di surga tidak ada namanya kemarin di surga. Di surga tidak ada namanya besok. Makanya di surga adalah tempat keabadian karena tidak lagi bergerak surga. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di surga kita tidak akan melihat matahari dan tidak akan melihat bulan. Kita diam di surga, betul-betul tinggal di surga, tidak ada kemarin di surga dan tidak ada besok. Semua adalah now. Adapun di dunia ini kita dibatasi oleh perputaran ruang dan waktu. Jadi zaman now.
Apa ini zaman now? Kita sebut Utsman bin Affan zaman now. Apa ini zaman now? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari, setiap zaman itu ada sesuatu di sana. Dulu Utsman bin Affan ada sesuatu yang dilirik untuk diinvestasi, yaitu sumur Rauma. Jadi investasi Utsman bin Affan ada di sumur, dan sampai hari ini di Bank Rajhi di Mekah, Bank Rajhi masih ada rekening bernama nama pemilik rekening Utsman bin Affan karena sumur Rauma, investasi sumur. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari ada sesuatu yang bisa dilirik. Dan pada kesempatan ini kita menawarkan untuk melirik wallet, melirik wallet. Jadi kullu yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari ada sesuatu yang bisa dilirik, maka kita ingin mengatakan jadilah Utsman bin Affan zaman now. Utsman bin Affan zaman now, orang yang memiliki investasi zaman now hari ini. Jadi ada sesuatu di setiap zaman. Saya ingin menyampaikan apa sih bedanya zaman dengan zaman. Jadi ada zaman yang pendek, ada zaman. Jadi ada zaman, ada zaman. Dalam bahasa Arab ada zaman, ada zaman. Zaman itu adalah waktu yang kita lalui bersama. Kita sama-sama memiliki 24 jam satu hari. Kita sama-sama memiliki 30 hari satu bulan. Kita sama-sama memiliki 12 bulan satu tahun. Yang membedakan kita adalah mengisi zaman. Zaman, mengisi zaman kita. Apa yang kita lirik hari ini, kalau kita ada investasi di sini, itu yang membedakan kita. Sama waktu kita, tetapi perasaan kita beda karena kita memiliki investasi. Kita Utsman bin Affan. Kita Utsman bin Affan, kita memiliki investasi, itu yang akan membedakan. Karena itu pertama, dalam materi pertama ini saya ingin mengatakan yang pertama, orientasi kita adalah amal. Orientasi kita adalah amal, kita investasi pada yang baik, jangan investasi kepada yang buruk. Amal itu terkait masalah baik dan buruk. Kita investasi kepada baik, dan jangan investasi kepada yang buruk, jangan investasi ke bir, ke minuman keras, jangan investasi ke perjudian, investasi kepada yang baik. Kemudian yang kedua, orientasi kita apa namanya? Oke, jadi kita orientasi amal kita harus ada pada yang baik, jangan beramal yang tidak baik. Yang baik dan buruk itu bisa dijangkau oleh akal. Ini buruk, ini baik, maka isi zaman kita ini dalam bentuk investasi di yang baik. Yang kedua, menjadi pelaku, menjadi fa'il. Jadi ada namanya tadi amalnya, yang kedua menjadi fa'il. Menjadi fa'il dengan cara, jadi fa'il itu artinya ada pelaku, ada objek. Jadi pelakunya adalah kita menarik orang, kita mengumpulkan orang, kita ngumpul-ngumpul, kita patungan, tapi kita ada di situ. Itu namanya kita menjadi pelaku. Dan objeknya apa hari ini? Hari ini bukan zamannya sumur, hari ini kita tawarkan wallet. Dan ini insya Allah akan mesti menjadi buah pemikiran kepada semua kita. Kemudian yang ketiga, kita berorientasi pada hasil. Orang mengatakan jangan berorientasi pada, siapa bilang? Orang harus orientasi pada hasil. Hasil namanya kalau dalam bahasa Arab namanya sana'ah. Itu namanya orang harus berorientasi pada hasil. Kenapa? Innallaha khabirun bima yasnaun. Allah akan kasih tahu nanti hasil-hasil yang kita dapatkan. Setiap hari Utsman bin Affan mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa investasi sumurmu sudah sampai ini, sampai ini, sampai ini. Itu didapatkan oleh Utsman bin Affan. Kalau kita investasi, kita harus orientasi hasilnya bagaimana nanti. Kalau kita sudah meninggal, karena kita terbatas umur kita di dalam dunia ini, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala informasi bahwa investasi walletmu sudah bisa membiayai pesantren, sudah bisa jembatan, sudah membiayai rumah, membiayai kota. Itu yang kita mau. Kita berorientasi pada hasil. Baik, selanjutnya kita juga harus menyadari tentang jangka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada jangka hidup. Rasulullah mengatakan umatku hidup 60-70 tahun. Berinvestasilah karena investasi adalah semangat baru untuk menjangka hidup yang panjang. Kalau kita investasi, kita rasanya ingin hidup sampai 70 tahun.
Ya, kalau kita selalu kita tidak ada investasi, kita selalu mengembalikan kapan saja Allah mencabut nyawaku. Biasanya seperti itu. Jadi investasi adalah sebuah semangat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup sampai 70 tahun dengan cara apa? Kita menjaga hidup kita hidup sehat, kita menjaga semangat kita untuk nanti kalau ada hasil saya akan berikan kepada yang baik. Kalau nanti ada hasil, saya akan membangun agama Allah karena hidup ini sejenak. Jadi kita harus menjangka hidup. Dulu di masa Rasulullah tidak ada orang mati muda. Tidak ada orang mati muda, jangan mati muda. Tidak boleh orang mati muda. Ketika orang mati muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa kenapa kalian mati cepat? Allah Subhanahu wa taala memberikan jangka 60 sampai 70 tahun. Jadi dalam jangka itu berapa yang kita bangun, berapa yang kita hasilkan, agar nanti kalau kita meninggal Allah akan kabarkan yang hasil investasinya sudah masuk kemana, Allah akan kabarkan semua itu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jangan ada miskin. Miskin itu adalah teori yang tidak diterima oleh Islam. Islam tidak mau orang miskin. Sekarang banyak orang miskin karena memang dimiskinkan. Mereka tidak mau miskin, tapi mereka dimiskinkan. Ini persoalan lain. Ini persoalan struktural. Tidak boleh ada miskin. Kalau ada celah yang bisa kita investasi di situ. Tidak boleh orang miskin. Kemudian dan jangan salah. Tidak boleh orang salah, tidak boleh mengulang kesalahan. Rasul mengatakan tidak boleh mengulang kesalahan. Boleh salah satu kali saja. Jangan salah. Jangan investasi ke yang jelek, jangan berteman dengan orang yang salah, jangan bergaul dengan orang yang salah. Ada koridor syariat yang mengantarkan kita. Kemudian karena waktu kita terbatas, saya ingin memahamkan tentang Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman, Bapak Ibu? Apa itu Ar-Rahman? Ini penting sekali. Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala di samping nama Allah yang lain yaitu Allah. Ar-Rahman adalah nama Allah yang mubarak. Ada surah dalam Al-Quran namanya surah Ar-Rahman. Akhir surah disebutkan Tabaraka ismu Rabbika. Ini adalah nama Tuhanmu yang mubarak, berkah. Jadi fahamilah Ar-Rahman sebelum investasi. Ar-Rahman adalah disebutkan dalam Al-Quran ma yumsikuhunna illar Rahman. Yang memegang itu adalah Ar-Rahman. Apa yang dipegang Ar-Rahman? Segala yang hidup. Segala yang hidup Ar-Rahman yang pegang. Jadi kita Ar-Rahman yang pegang karena kita adalah benda hidup. Burung-burung benda hidup Ar-Rahman yang pegang. Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman itu mengurus makhluknya di atas kekuasaannya, makhluk-makhluk yang hidup. Adapun yang alam semesta, adapun planet-planet, adapun yang benda-benda tidak hidup itu diurus oleh Allah. Ma yumsikuhunna illallah. Jadi berbeda ma yumsikuhunna illar Rahman, berbeda ma yumsikuhunna illallah. Ma yumsikuhunna illar Rahman adalah yang hidup. Nah, kalau investasi kita nanti di wallet ini jadi, kita putuskan jadi, pahami Ar-Rahman, minta sama Ar-Rahman. Karena wallet ini siapa yang bawa ke situ? Ar-Rahman. Ma yumsikuhunna illar Rahman. Awalam yarau ila thair. Apakah kalian tidak melihat itu burung? Kata Allah. Ma yumsikuhunna illar Rahman. Siapa yang memegang mereka? Ar-Rahman. Maka pahami Ar-Rahman. Kalau minta sesuatu, Ar-Rahman. Jadi saya juga ingin, bukan cuma ini, segala sesuatu, kalau tentang hidup, minta Ar-Rahman. Kalau berdoa, agar kita sehat, agar kita panjang umur, minta ke Ar-Rahman. Kalau minta kekayaan, minta uang, minta rumah, minta jabatan, minta kekuasaan, minta sama Allah. La quwata illa billah. Allah, lambang kekuasaan, Ismul A'zam. Kemudian Ar-Rahman itu Ismul Mubarak. Bersumpah, kalau bersumpah atas nama Allah kapan? Bersumpah kepada Ar-Rahman kapan? Kalau bersumpah untuk sesuatu yang hidup, kita pakai Ar-Rahman. Kalau bersumpah untuk sesuatu yang bukan kehidupan, katakanlah kekayaan, kita pakai Allah. Ini mungkin mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan semangat menjadi Utsman bin Affan zaman now. Ingat, zaman kita adalah sekarang. Zaman kita adalah sekarang dan kita adalah pindah dari sekarang terus ke sekarang. Kita menjadi Utsman artinya menjadi orang tidak kaya tampak kaya tetapi memiliki investasi di mana-mana. Kaya, semua Islam ini menginginkan kita kaya. Tidak ada satupun Al-Quran itu menginginkan kita miskin. Yang menginginkan kita miskin adalah syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Hanya syaitan yang menginginkan kalian fakir. Asy-syaitan ya'idukumul faqra.
Hanya setan yang menginginkan kita menjadi fakir. Allah, Rasulullah, Islam menginginkan kita kaya, dan maka itu pergunakan sekarang apa yang ada sekarang itu, lihat dan jadilah Utsman. Utsman adalah investor setiap apa yang ada di depannya. Ada persoalan air, Utsman investasi di air sumur. Ada persoalan perang, Utsman investasi ternyata di kuda-kuda perang. Sampai perang Tabuk membuktikan Utsman membiayai satu perang karena dia investor. Utsman bin Affan paham Allah, paham Ar-Rahman. Utsman adalah orang yang selalu berharap kepada Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman, Rabbana. Rabbana itu Ar-Rahman. Kalau Allahumma, Allahumma itu kepada Allah. Allahumma Malikal Mulk. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman. Rabbana, Rabbana la tuhamilna, itu Ar-Rahman. Ini mungkin semoga semuanya berkah, semuanya semakin terinspirasi, semakin semangat untuk menjadi investor. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari, setiap saat ada sesuatu di dalamnya, yakni jadilah investor. Kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama materi pertama pada hari ini yang bagaimana menjadi Abdurrahman bin Auf pada zaman now. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian kita semua di sini bisa mengikuti jejak beliau, segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama mengenai harta bisa kita gunakan untuk taat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru sebaliknya. Dengan harta itu kemudian kita menjadi kufur nikmat, kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini insya Allah akan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha yang menggunakan hartanya di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang Allah berkahi. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah setelah ini kita akan memasuki materi kedua, ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian silahkan bersiap-siap ya untuk tetap stay di posisinya menyimak dan mendengarkan materi kita. Ya, mengapa harus budidaya walet ya? Kenapa harus berbisnis walet? Insya Allah ini materi kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian silahkan bersiap-siap untuk menyimak materi yang kedua pada pagi hari ini. Dan tetap semangat, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses berkah, yang harta kita membawa kebaikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada dunia dan akhirat kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menyambut ke materi kedua, mengapa harus berbisnis walet, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Arif Elkindi. Ya, kepada pemateri saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan, kita aturkan
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya bisa berjumpa pagi hari ini di agenda MWS, yaitu gathering ya. Mudah-mudahan ada berkah yang kita bisa dapat dalam acara ini. Insya Allah saya akan membawakan materi tentang kenapa kita harus memilih wallet untuk jalan bisnis kita, atau kenapa bisnis budidaya wallet ini menjadi pilihan bisnis kita saat ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat berjumpa dan selamat datang di agenda MWS Mega Wallet Sejahtera. Ya, jadi pertama, mengapa harus memilih bisnis wallet ini? Alasan yang pertama adalah karena bisnis wallet ini memiliki pasar dan dukungan dari pemerintah. Maksudnya adalah bahwa ada beberapa negara yang kemudian selalu membutuhkan atau memiliki permintaan berkaitan dengan wallet ini. Sebut saja misalnya Cina, kemudian Korea, Singapura, bahkan sampai ke Amerika. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa pengusaha wallet yang ada di Kalimantan ataupun di Sulawesi, di Makassar ya tentunya. Nah, kemudian yang kedua, dukungan pemerintah. Afwan, tidak ada suaranya. Afwan, tidak ada suaranya. Siapa pada umumnya. Karena kemudian daerah kita, negeri kita ini terletak di daerah Katulistiwa, ya, kawasan Katulistiwa, artinya cocok dengan kondisi wallet, ya. Cocok dengan habitat wallet yang diinginkan oleh wallet. Karena sebenarnya wallet ini kan adalah bisnis yang tidak bisa kita kendalikan. Allah yang mendatangkannya ke rumah wallet yang kita siapkan. Bila kemudian wallet merasa nyaman, maka dia akan berkembang biak di situ. Kemudian ternyata wallet unggulan ini, atau sarang wallet yang unggulan itu hanya ada di Sulawesi dan kemudian Kalimantan. Beberapa waktu yang lalu kemudian ada pembeli yang datang mencari sarang burung wallet. Dari situlah kemudian kita tahu bahwa ternyata kualitas dari wallet Sulawesi ini lebih baik dari yang di Jawa. Nah, ini kemudian menjadi motivasi bagi kita. Ternyata wallet kita itu lebih baik dari Pulau Jawa. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata bisnis wallet ini terbukti gitu ya. Jadi memang perlu kesabaran. Jadi tidak kemudian apa istilahnya, ibarat membalikkan telapak tangan. Jadi begitu investasi di sini, membuat sarang burung wallet, bulan depan sudah merasakan hasilnya gitu. Atau BEP, itu belum, butuh kesabaran kita. Ya, di situ kita diuji. Kesabaran kita diuji, kemudian tentunya adalah idrok kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi karena
wallet ini dikuasai oleh Allah, Allah yang kemudian mendatangkannya ke rumah budidaya wallet kita. Nah, hadirin sekalian, di sini kita dapatkan berita di media tadi tentang dukungan pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah, khususnya Pak Menteri, ya, Syahrul Yassin Limpo, itu kemudian memberikan dukungan, ya. Beliau mengatakan tingkatkan produksi komunitas sarang burung walet. Kemudian pasar ekspornya itu selain Cina, Mentan juga Menteri Pertanian melirik 16 negara lain. Artinya memang ini dukungan penuh dari pemerintah. Agar kemudian ekspor walet ini betul-betul Nah, demikian pula alasan selanjutnya adalah memilih bisnis wallet ini adalah saya katakan sebagai investasi yang cerdas. Ya, investasi yang cerdas karena tingkat kerugiannya tidak terlalu signifikan. Ya. Jadi saat ini misalnya ada banyak tawaran investasi. Ya. Lalu kemarin ada yang bertanya, apakah ada jaminan? Ada jaminan bahwa kita akan berhasil? Saudaraku yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan rezeki itu manusia tidak bisa menjaminnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin apakah kita untung atau rugi. Itulah dua sisi dari investasi. Dari ikhtiar kita itu dua. Kalau nggak untung ya rugi. Tapi insya Allah kita di Mega Wallet Sejahtera sudah mempersiapkan segalanya, ya, kemungkinan-kemungkinannya kita insya Allah akan bertanggung jawab. Ya, semua ikhtiar kita lakukan. Ya, kita sudah melakukan survei, gitu ya, mempelajari bisnis ini. Sehingga insya Allah ya, besar harapan kita bahwa Allah akan menolong kita. Yang pertama, investasi yang cerdas. Yang kedua, passive income. Artinya ketika bisnis ini telah berjalan 1 tahun, 2 tahun, ya kita tinggal ya, bahasa lebaynya itu ya ongkang-ongkang kaki gitu ya, ongkang-ongkang kaki, kita tinggal menunggu hasil. Karena RBW itu semakin lama, ya, maka produksinya semakin baik, semakin banyak. Karena kemudian pertumbuhannya itu perkembangan wallet ini kan dia eksponensial gitu ya. Jadi berlipat-lipat. Nah, kemudian yang ketiga tentunya adalah saving time. Jadi bisnis di sini, memilih bisnis wallet ini kita telah apa istilahnya? Artinya banyak waktu kita yang kita bisa arahkan untuk yang lain. Karena biarkan RBW kita ini kemudian apa istilahnya? Hanya sekali kita pantau. Bahkan kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemudian invest di sini bisa dia pantau jarak jauh. Seperti teman kita ada yang kemudian dari Qatar, dia berinvest di sini, dia bisa pantau jarak jauh perkembangannya. Dia nggak perlu khawatir terhadap investasinya. Nah, saving time ini artinya banyak waktu yang kita bisa manfaatkan. Ya, mungkin kita bisa menjadi pegawai negeri atau usaha yang lain. Ya, kita biarkan saja RBW kita ini, investasi kita ini berjalan. Ya. Kita nggak perlu sibuk sebagaimana orang kantoran yang bekerja 12 jam, ya, dari pagi misalnya sampai sore, kadang juga sampai malam, lembur. Nah, di bisnis wallet ini tidak demikian. Itu saya katakan saving time, investasi yang cerdas. Nah, saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisnis ini juga kemudian bisa mendekatkan kita dengan Allah. Tadi karena dengan memilih bisnis ini dan tahu bahwa yang mendatangkan burung ini datang ke RBW kita itu hanya Allah. Nah, itulah kemudian butuh tawakal kita, pengharapan kita hanya kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, karena kita tahu bahwa dengan dekatnya kita kepada Allah, seringnya kita berbagi dengan yang lain, maka insya Allah akan semakin dilipat gandakan harta kita. Maka kemudian kita di sini bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, kemudian menjadi orang yang rajin bersedekah. Para pengusaha wallet di Bone sudah menjadi biah mereka itu
untuk selalu bersedekah. Jadi dari hasil panen mereka itu kemudian 10% mereka infakkan di jalan Allah, baik itu untuk anak yatim, untuk rumah tahfidz, dan untuk pendidikan. Yang selanjutnya adalah ini memperteguh, insya Allah memperteguh keimanan kita. Saya pernah mengunjungi seorang praktisi wallet ini. Saya kemudian bertanya kepada beliau katakan, saya di akhir-akhir ini di masa tua saya ini ya hanya kemudian ya sibuk untuk membangun masjid, kemudian pesantren, itu yang saya biayai, gitu ya. Bahkan beliau bertanya kepada saya ini bagaimana ya? Burung itu datang dengan sendirinya, saya tidak kasih makan, tapi kemudian tiap 2 bulan atau 3 bulan kemudian saya panen. Apakah saya tidak merasa berdosa? Dia bilang. Saya bilang, Pak, enggak, ya. Tidak, itu burung walet itu sarangnya karena keluar dari dalam keluar dari mulutnya, maka dia halal. Allah berfirman, wa halallahu wa kulu mimma razaqakumullah. Jadi halalan thayyibah. Jadi makanlah atau nikmatilah apa yang kemudian Allah berikan kepadamu yang halal. Dan ternyata dari keputusan MUI bahwa ternyata liur walet ini adalah sesuatu yang halal. Bahkan saat ini kemudian sudah banyak diproduksi untuk pengobatan, ya, karena memiliki kandungan yang luar biasa, manfaatnya luar biasa buat manusia. Nah, jadi ini salah satu motivasi kita kenapa kemudian memilih bisnis walet ini, karena di samping harganya yang luar biasa, ya, kisaran harganya dari 14 juta bahkan sampai 25 juta kalau kita kemudian tahu pasarannya. Nah, yang kedua karena kemanfaatannya, aspek kemanfaatannya buat manusia, bisa mengobati berbagai macam penyakit, ya. Ada salah satu penyakit namanya kardiovaskular, gitu ya. Itu penyakit jantung dan pembuluh darah, itu sudah banyak diproduksi, ya, dan itu insya Allah bisa diobati dengan wasilah sarang burung walet ini tadi. Kemudian juga bisa diproduksi untuk kopi walet, ya, insya Allah menyehatkan. Jadi kalau kopi selama ini adalah kopi apa istilahnya natural, ya, kemudian kopi yang dari fruit, apalagi namanya kopi apalagi kopi luwak misalnya. Nah, ini kopi walet, insya Allah menyehatkan, halal. Kalau kopi luwak kan itu masih ada perbedaan pendapat antara halal, makruh, haram, ya. Tapi kalau walet ini insya Allah itu sudah halal, ya, karena dari hasil pendapat fatwa MUI, ya. Nah, ini tampil. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau kita masih ragu misalnya, jadi dari bapak-bapak, ibu-ibu masih ragu dengan ini saya kemudian tampilkan di berbagai media tentang berita sukses pelaku pebisnis walet atau praktisinya. Ini ada seorang di Kalimantan. Jadi beliau sudah berusaha, sebenarnya beliau dari kalangan orang berada, tapi kemudian memilih bisnis walet. Awalnya kemudian beliau direndahkan gitu oleh keluarganya, tapi tetap bersikukuh untuk kemudian memilih bisnis walet ini. Setelah 1, 2, 3 tahun, barulah kemudian beliau mengajak istrinya untuk membeli mobil Toyota Fortuner. Beliau sempat nangis waktu itu. Bisa dilihat nanti di media sosial. Dan yang kedua ada salah seorang pensiunan ASN. Ya, ini tadi yang dari Kalimantan. Nah, selanjutnya ini beliau adalah pengusaha wallet di Pohuwato. Beliau alhamdulillah sukses jadi pengusaha wallet. Jadi setelah pensiun, beliau kemudian istilahnya beralih ke bisnis wallet. Kemudian selanjutnya, ini juga kisah sukses pengusaha sarang burung walet yang, wah, ini dia.
pendapatannya itu dalam setahun 2 miliar ya. Kemudian alhamdulillah mempunyai istri 10. Tapi kalau saya ini harus dikurangi istrinya nih. Jadi omsetnya itu 2 miliar. Ya, kita nggak konsen ke situ ya. Yang jelas di sini sukses beliau ya. Nah, ada juga di YouTube ini ada seorang di Malaysia yang kemudian berpenghasilan 60.000 ringgit Malaysia. Itu kalau kita konversi ke rupiah 3.300 sama dengan hampir 2 miliar. Anaknya ada 28 orang. Ya, ini sekedar tambahan informasi saja. Dan selanjutnya di Indonesia, kisah sukses seorang pengusaha sarang burung walet yang meraup untung ratusan juta. Ya, sama beliau juga orang awam gitu ya. Tapi konsen di bisnis walet. Selanjutnya ada pengusaha di NTB. Jadi berawal dari jalanan, kisah sukses pengusaha walet asal Lombok yang sampai saat ini kemudian sudah memiliki beberapa RBW, kemudian memiliki perusahaan yang konsen pada ekspor walet, ya, ekspor sarang burung walet. Beliau juga sudah memiliki perusahaan yang menangani sarang burung walet ini, bagaimana kemudian mengolahnya sehingga memiliki nilai yang tinggi. Ya. Nah, ini juga ada di Palembang kalau nggak salah ini, beliau namanya Tony Firmansyah. Jadi dari kecil sudah biasa berusaha ya, bekerja, dan kemudian setelah kuliah memilih bisnis walet, sehingga kemudian menjadi pengusaha sukses beromset miliaran. Nah, kalau yang ini orang Tionghoa, Kolong namanya. Jadi bahkan orang Cina pun kemudian memilih bisnis walet, Kolong namanya. Dari pegawai bank Artagraha, kemudian jatuhnya, setelah dia jatuh gitu ya, lalu kemudian memilih bisnis sarang burung walet. Sukses juga, beliau orang Manado. Ya, demikianlah Bapak-bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada banyak cerita sukses, pengusaha-pengusaha sukses yang tidak bisa kita sampaikan di sini. Banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemudian mengolah bisnis walet ini secara konvensional, kita nggak tahu ceritanya, nggak dimasuk ke media sosial, tapi alhamdulillah mereka sukses. Saya kemudian menyarankan bagi teman-teman yang ada ketertarikan di sini, silahkanlah jalan-jalan ke Bone. Ya. Itu ketika kalau kita masuk ke desa Bengo, ya, maka di sebelah kiri kanan kita di situ akan nampak banyaknya RBW, ya. Jadi dari banyaknya tadi itu, banyaknya jumlah RBW tadi itu kemudian mengindikasikan gitu ya, bahwa ini adalah bisnis yang menarik, bisnis yang insya Allah mendatangkan sukses. Tapi tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salah satu faktor kunci kesuksesan kita di bisnis ini tentunya adalah dengan kemudian bertawakal kepada Allah, kemudian maksimalkan ikhtiar kita. Jadi MWS ini menawarkan your choice, pilihan adalah ada di tangan saudara-saudara sekalian. Cukup ya? Baik, itu mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan yang lain bisa kita jelaskan lagi panjang lebar berkaitan dengan apa istilahnya keunggulan bisnis sarang burung walet ini. Baik, wallahul musta'an wala ma tasifun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama pemaparan materi kedua dengan tema kenapa harus berbisnis walet ya. Mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan kepada kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga tetap semangat ya. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah bersama kita sampai dengan saat ini, dan jangan kemana-mana karena ini acara belum selesai. Dan kami informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, unit yang kami buka pada kesempatan
kali ini itu sangat terbatas, dan alhamdulillah yang sekarang join di Zoom ada 2 link Zoom Bapak Ibu sekalian, informasi kurang lebih 80 orang yang menyimak pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian Andalah yang beruntung mendapatkan unit yang ada di sini, karena ini unitnya sangat terbatas. Kalau saya tidak salah informasi dari panitia, kurang dari 20 unit yang dibuka untuk di tahap awal ini. Ya mohon maaf nanti kalau mungkin harus ada yang waitlist dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena ini juga materi yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan wallet akan dijelaskan lebih lengkap, lebih detail. Bisa diangkat jempolnya Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan suara saya dengan jelas, bisa di raise hand atau angkat tangannya di layar ya, silahkan, untuk memastikan bahwa informasi ataupun materi ini sampai kepada Bapak Ibu sekalian, supaya bisa kami perbaiki ketika ada kendala, misalkan suara tidak jelas dan lain sebagainya. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang mengangkat jempolnya, berarti suaranya jelas. Ya, insya Allah sekali lagi tetap semangat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa kebaikan dan keberkahan, dan sekali lagi bersiap-siap untuk menyimak materi ketiga, mengupas dan menjelaskan detail lengkapnya kenapa harus memilih burung walet dan kenapa harus segera memanfaatkan waktu yang ada. Dan alhamdulillah di sini sudah ada Coach Sabran yang insya Allah akan memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita semua. Dan untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan yang hormat kepada Coach Sabran, dan mari kita sambut dengan bersama-sama bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada yang saya hormati. Pertama-tama, tak bosan-bosannya kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, walaupun hanya melalui Zoom ya, via Zoom. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau, keluarga beliau, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu calon investor di Mega Wallet Sejahtera yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya memperkenalkan produk yang sedang kami pasarkan, yaitu Mega Wallet Sejahtera. Nah ini alhamdulillah Mega Wallet Sejahtera ini berdiri sejak awal tahun 2019 Bapak Ibu. Jadi kami melakukan riset terlebih dahulu sebelum meluncing ke tengah-tengah masyarakat. Dan perkenalkan, nama saya Coach Sabran sebagaimana yang disampaikan oleh Coach tadi. Saya di Mega Wallet Sejahtera selaku Direktur Utama, dan insya Allah mudah-mudahan penjelasan yang akan saya sampaikan bisa memperkuat Ibu untuk dan Bapak untuk melakukan investasi di Mega Wallet Sejahtera. Nah, apa itu Mega Wallet Sejahtera? Jadi Mega Wallet Sejahtera itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti syariah Bapak Ibu. Bisa di next? Ya, terima kasih. Jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang properti syariah, rumah budidaya walet. Mungkin Bapak Ibu selama ini pernah mendengarkan bahwa di properti syariah itu ada dipasarkan tanah kapling, ada perumahan, dan ada resort atau villa. Nah, tapi kali ini kami lebih fokus ke rumah budidaya walet, Bapak Ibu. Jadi penghuninya walet, bukan manusia. Nah, kenapa kami menggunakan konsep properti syariah? Karena yang pertama, kita sudah komitmen bahwa mulai dari hulu sampai hilir kita harus senantiasa mentaati aturan yang sesuai dengan yang Allah gariskan. Karena kami tidak ingin, karena ini adalah harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad batil, dan tanpa asuransi Bapak Ibu. Betul-betul insya Allah mudah-mudahan dengan komitmen kita ini bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Next. Ya lanjut.
Nah, ini adalah visi dan misi dari Mega Wallet Sejahtera. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Jadi visi kami mewujudkan kemandirian umat menuju peradaban gemilang. Ya, kami menyadari bahwa kedepannya mudah-mudahan umat Islam ini bisa bangkit kembali dari keterpurukan dari kondisi yang kita lihat sekarang. Dan ini sudah diprediksikan oleh banyak para ulama bahwa kelak Islam itu akan menjadi sebuah peradaban yang gemilang. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita untuk menyambut peradaban ini. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan visi ini, Mega Wallet Sejahtera senantiasa bermuamalah, khususnya jual beli rumah budidaya wallet nanti ini secara syar'i. Kemudian kita misinya pemberdayaan umat berdasarkan kearifan lokal, kemudian membangun mitra usaha lokal, nasional, dan internasional. Ya, dilanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah video awal ya, untuk menguatkan materi saya. Jadi alhamdulillah bisa ditampilkan video pertama mungkin. Jadi video kalau per tahun tidak bisa jauh karena saking banyaknya. Saking banyaknya nggak Iya. bisa dijawab, Pak. Iya. Tuh, Pak. Saking banyaknya, Pak. Kalau per Bisa jawab berapa kilo? Ya, kalau per tahun, kalau per bulan. Nah, 15 kilo per bulan, dahsyat, Pak. Luar biasa. Ya, insya Kalau Allah. per tahun tadi udah tahu, memang. Enggak, kalau per tahun sudah tidak bisa dikalkulasi lagi. Anggap berapa kilo? Saya penasaran ini. Kalau per tahun anggaplah 1 ton kah atau 5 kuintal kah. Ini kalau bisa ternyata banyak orang yang punya dana mau investasi nggak tahu kemana, tanggal 29 jawaban. Jadi spesifikasi bangunan dari Mega Wallet Sejahtera yang akan ditawarkan kepada Bapak Ibu sekalian itu ukurannya 4 kali 12 meter persegi. Kemudian 4 lantai. Jadi kalau 4 lantai ini dengan ukuran yang seperti kami tawarkan itu kurang lebih daya tampung burung waletnya 25.000 atau potensi sarangnya itu bisa mencapai 100 kg. Ini kalau betul-betul maksimal ya terisi semuanya, insya Allah bisa sampai 100 kg sarang. Nah, untuk spesifikasi bangunan, ini gambaran sedikit dari spesifikasi bangunan yang saya pahami, karena yang lebih memahami spesifikasi bangunan ini adalah tim teknis kami. Yang pertama, kan banyak yang bertanya nih batu bata merah atau batu bata ringan. Nah, kami menggunakan batu bata tera, ya batu tera. Nah, ini dibuat khusus untuk menghasilkan ruangan yang dingin, Bapak Ibu. Kemudian sekat kamar menggunakan kayu jati putih, karena ini yang sudah familiar di lokasi kita atau di sekitar lokasi Bengo itu. Kemudian, nah kalau Bapak Ibu lihat gambar yang ada di tampilan ini, jadi kita rumah budidaya waletnya itu tidak dipisah-pisah ya, tapi kita bentuk seperti goa yang panjang nantinya. Nah, jadi insya Allah kami nggak bisa memberikan garansi Bapak Ibu, tidak bisa kita menggaransi bahwa ini pasti terisi, tapi kami akan bertanggung jawab dan memberikan ikhtiar yang maksimal, memanfaatkan konsep yang telah kami temukan untuk bisa bertanggung jawab gedung rumah budidaya walet Bapak Ibu itu terisi. Kemudian pondasi batu kali. Ya, bisa di next. Nah, kita lihat fasilitasnya Bapak Ibu. Nah, fasilitasnya seperti apa? Nah, ini kita akan berusaha membuat 1 pintu masuk dan ini juga sekaligus pintu keluar. Jadi ketika kendaraan Bapak Ibu nanti ke lokasi itu bisa mengelilingi rumah budidaya walet secara keseluruhan. Kemudian fasilitas yang diberikan juga dilengkapi dengan CCTV. Nah, CCTV ini fungsinya untuk memantau lokasi kita, di sekitar lokasi kita dan di dalam rumah budidaya walet yang Bapak Ibu miliki. Nah, kita juga akan melengkapi dengan pos security. Nah, kenapa ini harus ada pos security? Karena selain hama, ya, ternyata keamanan walet ini juga kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, nanti di lain waktu saya jelaskan beberapa tantangan dari rumah budidaya walet ini, dari hamanya ya, hama. Nah, kemudian kita akan berikan parkiran mobil Bapak Ibu. Jadi ketika bawa kendaraan di sini, kita siapkan tempat parkirnya.
Kemudian yang kelima, fasilitas yang lain yang didapatkan ada nanti gazebo yang kita buat di dekat dengan lokasi ini, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu secara gratis ya. Kemudian ada kolam ikannya nanti juga di sana, sehingga ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian yang investasi di Mega Wallet Sejahtera. Nah, kita lihat lokasinya, bisa dilanjut. Next. Nah, kita lihat lokasi kita ya, lokasi Mega Wallet Sejahtera. Nah, itu lokasinya ada di Dusun Pamase, Desa Seli, ya, Desa Seli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jadi kenapa kami ya, khususnya kami Mega Wallet Sejahtera memilih di lokasi Bengo, karena memang yang pertama lokasinya itu termasuk lokasi populasi walet. Kemudian daerah Bengo ketersediaan pakan itu cukup. Kemudian kita mungkin kalau di daerah lain ya, kita misalnya mengenal daerah di salah satu daerah di Sulawesi Barat, di Mamuju, memang banyak walet juga di sana, cuman dilalui termasuk daerah patahan, jadi rawan terhadap gempa. Nah, itu sudah kita minimalisir ya, mudah-mudahan tidak terjadi di lokasi kita. Kemudian lokasi kita ini berbatasan dengan Maros, kemudian Sopeng, Sinjai, dan jauh dari Teluk Bone seperti itu. Nah, kenapa kita agak jauh dari Teluk Bone? Karena kita memikirkan ke depannya, misalnya kalau ada tsunami ya, radius beberapa kilometer, nah itu bisa terhindar dari situ. Nah, itu semua sudah kita pikirkan Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan investasi yang kita berikan bisa aman seperti itu. Nah, mungkin bisa diputarkan video yang kedua. Ada video yang kedua yang telah saya siapkan, bisa diputarkan mungkin. Ibu bisa cerita, saya dengar saya juga pernah sholat di masjid yang terbangun di Bone, dan itu katanya hasil dari budidaya walet, benar atau gimana? Iya, baik. Alhamdulillah Pak, salah satu nikmat yang diberikan Tuhan kepada kami, dan atas izinnya itu kami bisa bangun masjid di sekitar kediaman orang tua itu di Bone, betul. Terus rasa syukur kami karena diberi pembangunan awal masjid ini boleh dikatakan itu murni dari hasil penjualan sarang walet. Jadi sangat bersyukur, iya. Iya Pak, seperti itu. Ya. Terus karena kami tidak menyangka akan bisa membangun masjid, karena semua butuh proses, ada tahap masing-masing. Tapi alhamdulillah sekarang next, bisa dilihatkan slide-nya. Ini gambaran dari Jalan Poros, lokasi Mega Wallet Sejahtera ke lokasi Mega Wallet Sejahtera. Nah, ini Bapak Ibu, jadi yang ini adalah Jalan Poros ya, Makassar Bone. Kemudian kita kalau dari arah Makassar kita belok kiri masuk, kemudian samping kiri kanan ada pemukiman warga. Nanti sebelum belok ke arah kiri sedikit kita mendapatkan Masjid Nur Hasanah. Nah, kemudian sampai ke dalam ini sekitar gedung kita ini area persawahan, di sini kebun, di belakangnya juga ada sungai. Nah, ini lokasi kita, Mega Wallet Sejahtera. Kurang lebih kalau kita ukur jaraknya ke Jalan Poros Bone Makassar itu kurang lebih 400 meter. Nah, jarak belok dari sini, dari kantor Camat Bengo itu kurang lebih 400 meter. Bisa next, dilanjut. Nah, ada 3 keuntungan yang bisa nanti Bapak Ibu calon investor rasakan. Yang pertama, nanti bisa liburan di area rumah budidaya walet yang Bapak Ibu miliki. Jadi nanti ada kolam ikannya, kemudian ada gazebo, bisa dinikmati bersama keluarga, jalan-jalan ke Bone sekalian ya. Kemudian Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa ketika Bapak Ibu investasi di Mega Wallet Sejahtera,
itu secara tidak langsung statusnya kepemilikan Bapak Ibu ya. Jadi kita memiliki gedung sekaligus tanah. Nah, kita mengetahui bahwa harga tanah setiap tahunnya itu pasti ada kenaikannya ya. Maksimalnya 20%. Ya, jangankan tanah, ongkos PT-PT, ongkos angkot ya, ongkos angkot atau harga Supermi misalnya itu juga terus mengalami kenaikan, apalagi tanah. Jadi secara tidak langsung ketika kita investasi, aset kita sebenarnya masih ada karena masih ada tanah dan gedungnya ya. Seperti itu. Kemudian insya Allah keuntungan lainnya kita bisa mendapatkan passive income ya, bisa hingga ratusan juta per tahun. Kalau yang tadi testimoni yang saya putarkan videonya itu panennya bisa sampai 10 kali dalam setahun. Ya, 10 kali dalam setahun. Dan beliau juga melakukan bagi hasil karena yang mengelolakannya itu orang lain, dan beliau mendapatkan sekali panen itu kurang lebih 300 juta. Ya, berarti 3M per tahun, itu Masya Allah. Lokasinya dekat dengan lokasi kita. Nah, itu keuntungannya. Kemudian ada value yang bisa next, value yang Bapak Ibu bisa rasakan nantinya ketika berinvestasi di Mega Wallet Sejahtera. Yang pertama, bisnis ini bisa diwariskan. Jadi bisa diwariskan kepada keluarga, keturunan ya, anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian insya Allah di Mega Wallet Sejahtera akan dikelola secara profesional yang ahli ya di bidangnya, dan Bapak Ibu tinggal mendapatkan hasil setiap waktu pembagian hasilnya. Kemudian yang ketiga, bisa dipantau secara real time. Jadi kita bisa melihat perkembangan wallet kita setiap malam ya, karena malam itu biasanya wallet itu nginap. Kalau siang pergi mencari makan. Jadi kita bisa lihat kontrol, atau sore-sore kita lihat kamera luar seperti apa wallet mendekati gedung rumah budidaya wallet kita. Itu bisa kita pantau secara real time. Nah, kemudian yang keempat ya, selain ketersediaan pakan yang ada di lokasi, jadi kita meyakini bahwa pakan untuk wallet di sekitar lokasi kita itu mencukupi. Namun ketika nanti 12 rumah budidaya wallet ini terbangun, tentu kita akan menyiapkan pakan sendiri. Dan dengan itu mudah-mudahan wallet yang ada di sana bisa mengundang wallet yang lain untuk lebih banyak datang ke tempat kita karena pakan yang telah kita sediakan. Yang kelima, legalitasnya aman. Ya. Kemudian berada di lokasi yang strategis. Kenapa kita katakan lokasi strategis? Karena ini berada di lokasi populasi wallet. Nah, seperti itu. Nah, apa tanda-tandanya? Ya, kita lihat beberapa rumah budidaya wallet di sana sudah beromset miliaran sekali panen ya, bahkan ada yang panennya sudah sekali sebulan. Nah, kita lihat banyak yang berterbangan di sana, kemudian banyak rumah budidaya wallet yang terbangun dan terus bertambah jumlahnya. Nah, jadi populasi wallet di sana Masya Allah luar biasa. Nah, kemudian yang ketujuh, cukup investasi sekali Bapak Ibu, hasilnya insya Allah terus menerus. Karena wallet ini mungkin di awal kita panennya agak lama, mungkin 1 tahun, kemudian tahun berikutnya 6 bulan sekali, kemudian berikutnya 3 bulan sekali, bahkan nanti ke depannya 1 bulan sekali, seperti itu. Jadi makin lama insya Allah makin menguntungkan. Nah, pemberdayaan umat dari serapan tenaga kerja, nanti ke depannya mudah-mudahan kita akan mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Kemudian sebagian profit dari Mega Wallet Sejahtera itu kita gunakan untuk umat dan dakwah Bapak Ibu. Kita sedekahkan. Nah, ini juga yang paling penting. Nah, kenapa harus memilih Mega Wallet Sejahtera? Bisa dilanjut, Mas? Nah, karena dikelola dengan skema syariah. Jadi, insya Allah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan akad-akad yang kita gunakan di Mega Wallet Sejahtera. Nah, itu alasan yang pertama, kita gunakan secara skema syariah, tanpa bank, tanpa denda, tanpa sita, tanpa riba, tanpa akad bermasalah. Kemudian berada di populasi wallet sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya. Bahkan hasil survei teman-teman itu mengatakan ini terbesar di Sulawesi Selatan. Kalau di barat ya mungkin di Mamuju, ada juga di daerah lain di Bombana dan banyak daerah lainnya. Nah,
Kemudian yang ketiga, letak geografis jauh dari Teluk Bone dan bukan daerah patahan. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, inilah mengapa investasi kita di sini mudah-mudahan bisa aman dan jangka panjang ya. Kemudian dikelola oleh tim profesional. Nah, mungkin ini alasan mengapa kita harus memilih rumah budidaya walet di Mega Walet Sejahtera, Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa diperlihatkan video yang berikutnya. Jadi video yang ketiga ini diambil oleh bagian teknis kami, Ustadz Rusdiansa, dan ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu bagaimana gambaran di sekitar lokasi rumah budidaya walet yang akan dikembangkan oleh Mega Walet Sejahtera, Bapak Ibu. Jadi di video ini kita lihat ya, ada sawah, persawahan, dan dari kejauhan kita melihat ada gunung ya, seperti itu. Akan dibersihkan. Ya, ada kebun, nah di sekitarnya juga kebun ya. Jadi inilah gambarannya. Jadi Nah, ini gambaran di sekitar lokasi Mega Walet Sejahtera, Bapak Ibu. Kemudian di depan sana Nggak bisa terputar juga. sawah atau bisa jadi kebun jagung. Nah, ini lokasi yang akan kita menjadi banguni tambah rumah budidaya walet investasi sebanyak kita ke depannya. 48 unit ya, sebanyak 48 unit. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi lanjut. wabarakatuh. Slide-nya. Sebelum slide ini, nah ini adalah yang tadi Mas, yang ada gambar gedungnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami menawarkan rumah budidaya walet yang akan kami pasarkan sebanyak 12 unit kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, alhamdulillah yang daftar di grup itu 200 berapa tadi pagi itu, 206 orang yang siap atau ingin berminat menjadi investor di Mega Walet Sejahtera. Ya, jadi 206 itu alhamdulillah bergabung di dua grup ini sekitar 80-an orang dari dua link Zoom ya. Awalnya kami siapkan 2 Zoom. Kenapa? Karena kami prediksi ini akan full. Ternyata banyak yang mungkin belum sempat masuk, terkendala jaringan dan lain sebagainya, sehingga yang di link pertama ini ada 35, yang selebihnya ada 50-an. Nah ini, jadi sebelum kita menawarkan ini Bapak Ibu, kita membangun satu gedung contoh yang kami jadikan tempat sebagai laboratorium, tempat membuktikan konsep yang akan kita jual seperti itu. Dan alhamdulillah di lokasi ini terbangun gedung 3 lantai dengan 1 menara. Nah, yang akan kita pasarkan kepada Bapak Ibu itu 4 lantai. Jadi kita maksimalkan lagi supaya hasilnya lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah bergabung bersama kita. Next, Mas. Bisa dilihat ini yang telah bergabung bersama Mega Walet Sejahtera. Jadi ada dari Sengkang, dari Goa, ada dari Polman, ada dari Makassar, dan ini ada dari Qatar ya. Alhamdulillah. Nah, video keempat bisa diputar nggak nih Mas? Bisa ya. Nah, saya ingin memperlihatkan video yang keempat ini bagaimana waktu yang menurut saya sangat singkat ini sudah banyak walet yang bermain di sekitar gedung kita, bahkan sudah ada yang nginap. Kurang lebih 2 minggu ya, 2 pekan setelah diaktifkan Twitter, itu sudah ada yang nginap di lokasi rumah budidaya walet yang kami bangun ini. Oke ya. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu di slide berikutnya. Kita percepat ya karena waktu kita terbatas. Ya, lanjut ya. Nah, inti di slide berikutnya Mas bisa diperlihatkan. Jadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa ternyata Bapak Ibu rata-rata burung walet itu punya usia juga. Nah, jadi usianya itu 6 sampai 18 tahun. Yang kedua, burung walet bisa membuat
sarang 3 kali dalam setahun. Nah, jadi bergantian begitu ya, berganti-gantian. Jadi kalau 3 kali dalam setahun, ini potensi minimalnya kita bisa panen 3 kali dalam setahun, minimalnya loh. Ya, jadi seperti itu. Ini Masya Allah. Nah, burung walet akan masuk rumah budidaya walet dan tetap bertahan dikarenakan ketersediaan sumber makanan, tidak ada ancaman dan merasa nyaman. Jadi ancaman dari walet itu Bapak Ibu, Masya Allah banyak juga ternyata. Ancamannya bisa dari burung hantu, ya, ular, kemudian tokek, semut, ya. Nah, ini ancaman dari luar. Nah, kadang juga dia harus merasa nyaman, ya, kondisi dalamnya, kelembabannya, ya, kayu yang digunakan berjamur atau tidak, suara panggilnya nyaman atau tidak, suara inapnya, tempat inapnya, ya. Jadi seperti itu. Walet ini tinggal kita membuat walet ini aman, nyaman. Itu saja konsepnya. Kalau sudah dapat itu, insya Allah dia nginap di tempat kita dan sumber makanan di sekitar lokasinya banyak. Nah, itu. Jadi walet itu insya Allah betah di tempat kita. Dan kita sudah bermaksimal mungkin, mudah-mudahan dengan konsep yang kita siapkan itu membuat walet kita yang ada di sana betah. Nah, ini kita sudah melakukan data kecil-kecilan ya, data dan prediksi. Bisa next kita lihat. Nah, ini data kecil-kecilan yang kita ambil ya dari gedung kita yang pertama. Jadi di sini kita lihat di lantai pertama ada 10 pasang. Kemudian di lantai kedua ada 15 pasang, kemudian lantai 3 ada 5 pasang. Jadi 5 pasang ini Bapak Ibu, jadi 5 sarang ini dihuni oleh 10 ekor burung walet. Jadi satu sarang itu mereka berdua seperti itu. Nah, ini di bulan keempat setelah aktif rumah budidaya walet yang pertama dari Mega Walet Sejahtera itu sudah ada 30 sarang. Nah, kita lihat di slide berikutnya, bisa dilanjut Mas. Jadi ini prediksi kami ya, ini prediksi. Hasilnya bisa kurang, bisa lebih dari yang kita prediksikan. Tapi mudah-mudahan dari ikhtiar maksimal yang kita lakukan bisa lebih dari yang kita prediksikan tadi ya. Nah, ini jumlah populasi. Di bawahnya ada jumlah sarang. Di bulan keempat tadi yang kita ambil datanya, itu ada 60 burung walet. Artinya sudah ada 30 sarang burung walet. Dan ternyata Bapak Ibu, perkembangan burung walet itu 2 kali lipat setiap 4 bulan. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil bulan ke-8, bulan ke-12, bulan ke-16, bulan ke-20, dan bulan ke-24. Nah, di bulan ke-24 itu prediksi kita, insya Allah sudah ada 1.920 burung walet. Atau sekitar 960 sarang burung walet. Nah, kalau sekarang, kemarin kita tanya setelah melakukan penyemprotan akhir ya, sudah ada berapa sarang yang di lokasi burung walet kita yang sekarang ini. Nah, ternyata baru di angka 64. Itu di bulan ke-8 Bapak Ibu. Ya, mungkin agak sedikit meleset ya dari prediksi kita 120. Nah, mudah-mudahannya ke depannya bisa sesuai. Nah, di tahun kedua ya, di tahun kedua. Nah, kita lihat di tahun ketiga Bapak Ibu. Ternyata di tahun ketiga memang rumah budidaya walet ini bisa kita rasakan manfaatnya dan hasilnya di tahun kedua dan setelah tahun ketiga. Tahun keempat mudah-mudahan bisa lebih melimpah, di tahun kelima mudah-mudahan lebih berkah, lebih bertambah banyak lagi. Nah, kita lihat di tahun ketiga Bapak Ibu. Di tahun ketiga itu prediksi kita kalau dia normal kelipatannya 2 kali lipat, bahkan kita belum prediksi yang masuk-masuk ini, kemungkinan ya ada 15.360 burung walet di tahun ketiga. Itu sekitar 7.680 sarang burung walet. Nah, kalau kita rupiahkan, bisa di next Mas, lanjut Mas. Nah, ini simulasinya Bapak Ibu. Jadi simulasinya bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Kalau 1 kilogram sarang burung walet, ini 1 kilo ya, itu kisaran 100 sampai 150 keping burung sarangnya. Karena harga sarang itu beda-beda juga Bapak Ibu. Ada harga mangkok ya, ada harga sudut, ada serpihan, beda-beda. Nah, harga sarang burung walet saat ini cukup tinggi ya, dan bervariasi tergantung kualitas dan kebersihan sarang. Ini juga menentukan, dan setiap tempat itu harga juga beda-beda. Harga di Bombana, harga di Bone, harga Makassar
saya lihat juga beda-beda. Kadang perbedaannya signifikan 1 sampai 2 juta, lumayan itu. Nah, kalau harga lokal itu kisaran 8 sampai 14 juta per kilonya. Harga nasional bisa sampai 18 juta per kilo. Harga ekspor ya 25, 30, bahkan bisa sampai 40 juta per kilo. Dan kita melihat perkembangan wallet selama pandemi 2 tahun ini, bahkan lebih, itu masih tidak terlalu turun juga harganya. Jadi masih bisa survive, bisa bertahan di masa-masa pandemi. Nah, simulasi perhitungan ya, kita anggaplah tadi di tahun ketiga ya, ada sekitar 7.680 sarang burung walet. Nah, anggaplah kita masukkan per kilonya itu 130 sarang. Berarti itu bisa mendapatkan 59 kg burung walet. Masya Allah. Jadi kalau 59, kalau harganya 8 sampai 14 juta, kita ambil harga 12 juta saja. Enggak usah harga di 14 juta. Harga 12 juta kita ambil, berarti 59 kilo dikali 12 juta. Itu sudah 708 juta Bapak Ibu. Ini panen kita di tahun ketiga ya, baru di tahun ketiga. Nah, Bapak Ibu, di Mega Wallet Sejahtera, Bapak Ibu yang berada di Lampung, berada di Kalimantan, atau berada di daerah lain, bahkan berada di luar negeri, nggak perlu ragu investasi di sini. Kenapa? Karena kami yang akan kelolakan. Nah, setelah hasil ini kita dapatkan, kita akan bagi hasil Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu 60% dan untuk Mega Wallet Sejahtera 40%. Jadi 60-40. Nah, kita bisa lihat simulasi pembagiannya Bapak Ibu. Ini di tahun ketiga. Next, Mas. Nah, simulasi pembagiannya di tahun ketiga Bapak Ibu. Jadi MWS mendapatkan 40%, kalau dari hasil yang kita dapatkan 708 juta, itu 283.200.000 rupiah. Ya, kalau Bapak Ibu itu sekitar 428.800.000. Nanti dibandingkan dengan harga satu gedung yang Bapak Ibu harus investasikan hari ini. Nah, dengan di tahun ketiga yang harus didapatkan ini sudah hampir kembali Bapak Ibu, modal yang Bapak Ibu keluarkan hari ini. Nah, kita lihat, bisa next Mas. Nah, harga normal dari satu gedung rumah budidaya walet yang kami pasarkan, Mega Wallet Sejahtera, itu 650 juta. Ya, 650 juta. Dan spesialnya di acara momen yang spesial ini, Investor Gathering, kita hanya memberikan harga 480 juta Bapak Ibu. Next Mas, dari 480 juta itu, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Yang pertama, 4 kali 12 tanah. Jadi Bapak Ibu sudah secara tidak langsung berinvestasi tanah. Nah, jadi ini sudah lengkap dengan AJB-nya, ya, surat-suratnya. Bangunannya 4 lantai dan gratis pengelolaan selama 2 tahun Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ada lagi keluar biaya pengelolaan. Tinggal tunggu hasilnya ketika kita sudah berinvestasi 480 juta. Dan setelah acara ini besok ya, besok harga itu kembali ke 650 juta. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang ikut acara Investor Gathering hari ini sampai jam 20 malam nanti. Harganya sama 480 juta Bapak Ibu. Dari 206 orang yang berminat, kita hanya membuka ya slot 12 gedung yang tahap pertama ini. Kita ingin buktikan lagi 12 gedung ini bisa sukses, baru kita lanjut ke tahap 2 Bapak Ibu. Bisa next Mas? Nah, ini skema bayarnya Bapak Ibu. Jadi skema bayarnya kita ini cash ya, cash lunak. Kenapa kita katakan cash lunak? Karena 2 kali pembayaran. Yang pertama 150 juta ya. Setelah itu nanti pelunasannya 2 bulan kemudian. Ya, 2 bulan kemudian, ada yang 3 bulan kemudian, ada yang 4 bulan kemudian, ada yang 5 bulan kemudian, ada yang 6 bulan kemudian. Loh, kenapa beda-beda masa pelunasannya? Karena kami meminta pelunasan setelah gedung itu berdiri Bapak Ibu, terbangun. Nah, sebagai dana awalnya ini, karena tadi konsep di awalnya kita tidak menggunakan pembiayaan bank, kita juga tidak menggunakan investor. Jadi murni kita melakukan pengelolaan dari dana yang masuk dari Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, bisa next Mas. Nah, ini nomor rekeningnya, nanti bisa kami informasikan ke Bapak Ibu yang berminat melakukan pembelian. Next Mas. Nah, jadi unit yang kami pasarkan hari ini khusus di acara Investor Gathering itu hanya 12 unit Bapak Ibu. Nah, dari 12 unit ini
ada 3 orang nanti yang kita lihat tercepat akadnya, ya. Siapa yang paling tercepat akadnya akan mendapatkan bonus tambahan 2 gram emas, ya, emas murni, ya. Kemudian mendapatkan baju kos kurta Mega Wallet Sejahtera sebanyak 3 lembar. Nah, ini 3 orang pertama yang akad tercepat. Jadi Bapak Ibu, untuk saat ini kita hanya membutuhkan Bapak Ibu itu melakukan booking fee. Ya, booking fee itu sebesar 5 juta. Jadi booking fee ini untuk mengikat dulu, ya, antara Bapak Ibu dengan Mega Wallet Sejahtera. Batas booking fee-nya ini sampai pukul 20.00 malam ini. Jadi setelah pukul 20.00 harga itu kembali normal. Jadi siapa yang melakukan pembelian tercepat akan mendapatkan emas murni seperti ini, ya, sebanyak 2. Nah, ini promonya. Jadi promo ini luar biasa, dari harga normal besok harganya sudah 650 juta, kemudian harga hari ini 480 juta. Kemudian kalau akad tercepat, nanti kita lihat siapa akad tercepat, karena tidak selamanya yang booking 5 juta duluan itu akadnya cepat, ya. Nanti akad yang tercepat 3 orang itu akan mendapatkan emas 2 plus baju 3. Nah, seperti itu. Ada yang bilang, loh, kok harganya mahal sekali, ya? Kenapa mahal sekali? Nah, ini bukan sekedar investasi Bapak Ibu, karena kita secara tidak langsung membeli rumah budidaya walet, kemudian membeli tanah, ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar maksimal yang kami lakukan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, selanjutnya host akan memanggil nama sesuai dengan daftar hadir Bapak Ibu yang ada di daftar panitia. Ya, jadi kami cepat saja Bapak Ibu, karena kita tidak sama seperti perubahan. Kalau perumahan itu kan harus memilih bloknya, posisinya, dan lain sebagainya. Kami hanya menyebutkan nama, kalau hadir, minat atau tidak, kalau tidak kami lanjut ke orang berikutnya. Jadi setelah minat, ya kami save namanya, kami save nama marketingnya, setelah acara kami hubungi untuk melakukan transfer 5 juta booking. Setelah itu besok, yang sudah booking 5 juta, kita akan bertemu lagi, dan akan menyampaikan akad-akad yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau akadnya mungkin Bapak Ibu mengatakan, wah, kayaknya perhitungan perhitungan hasilnya tadi saya masih butuh ulang. Nah, besok kita ulang. Besok juga akan ketemu dengan tim legalnya kita akan bertemu dengan tim teknisnya kita, jadi tanya jawabnya lebih banyak Bapak Ibu. Jadi hari ini cukup kita ingin mengetahui siapa yang melakukan booking fee hari ini dan mendapatkan harga dan promo yang kami tawarkan. Jadi hanya 12 unit Bapak Ibu. Jadi ini sangat terbatas. Jadi 12 unit saja yang kita pasarkan tahap pertama ini. Kita tidak ingin terlalu banyak karena takutnya nggak bisa memenuhi pembangunan yang kita tawarkan seperti itu. Terlalu banyak, ya. Jadi tahap pertama ini dari 48 unit yang kita siapkan lahannya itu 12 unit dulu. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum terakhir saya lupa ada video tadi Mas yang terakhir saya kirimkan, bisa diputar ya? Tidak. Video yang terakhir. Video yang terakhir. Video yang kelima ya. Bisa nggak terputar Mas? Ini animasi di Mega Wallet Sejahtera. Ya, animasi Mega Wallet Sejahtera. Videonya. Bisa Mas diputarkan videonya? Yang terakhir saya kirimkan. Yes. Mudah-mudahan bisa nih ya.
kita dengarkan bersama Bapak dan Ibu sekalian materi ketiga ya, dan sudah jelas apa yang kita bahas hari ini. Dan ini tiba masanya, tiba waktunya Bapak dan Ibu sekalian untuk membuktikan keseriusan dan memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi bagian dari Mega Wallet Sejahtera. Ya, jadi sangat banyak keuntungan yang bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan ketika bergabung atau menjadi investor di Mega Wallet Sejahtera ini, yang tentu saja insya Allah akan membawa kebaikan dan keberkahan karena dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian silahkan diperhatikannya, silahkan disimak. Insya Allah segera saya panggil namanya berdasarkan nomor urut pendaftaran. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ketika nanti disebutkan namanya silahkan segera bisa via chat ya, atau bisa diaktifkan suaranya khusus yang dipanggil namanya, kemudian untuk memberikan pilihannya ataupun melakukan transaksi, karena ini hanya waktunya hanya beberapa detik saja, kurang mungkin dari 1 menit. Ketika lambat respon atau slow respon, kita akan panggil nomor urut berikutnya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian untuk sebentar adalah menyebutkan berapa unit dan melakukan transfer booking fee atau tanda jadi. Nah, ya, Angkat tangan ya. ya, jadi silahkan Bapak Ibu sekalian siap-siap mendengarkan namanya ya. Saya akan panggil satu persatu dan silahkan sebentar merespon dengan pilih berapa unit ya. Silahkan angkat tangannya, aktifkan suaranya, dan instruksinya hanya pilih berapa unit ya. Ketika belum memutuskan memilih boleh bilang pas ya, tapi mohon maaf ketika nanti sudah lewat dan ternyata sudah habis, berarti harus bersabar karena sudah habis ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi silahkan bersiap-siap ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya panggil namanya atas nama Bapak Sadri Darmawan. Ada orangnya?